adalah satu hal yang pasti, bahwasanya dalam hidup ini kita kadang menemukan masalah-masalah, ujian, cobaan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, ada tiga macam tingkatan ujian itu. Ujian yang Allah berikan kepada seorang beriman ataupun orang muslim pada umumnya. Yang pertama, al-ba'sa, ujian yang awalnya hanya sekedar mengganggu, ujian yang hanya levelnya santai-santai saja. Kemudian ada tingkatan ujian yang kedua, itu ad-dharra, itu ujian yang sudah mulai masuk ke ranah gangguan yang lebih besar. Bahkan yang terakhir ada tingkatan ujian yang paling tinggi adalah al-zilzal, itu ujian yang sampai menggoncangkan seseorang, ujian sampai menggoyahkan seseorang. Tapi apakah ujian tersebut hanya semata-mata ujian dan tidak memiliki makna apapun, hanya semata-mata ingin mencoba, ingin menjatuhkan, ingin melemahkan? Tidak. Ujian tersebut adalah untuk menguatkan diri. Ujian tersebut adalah untuk menaikkan tingkat dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kita dalam menghadapi ujian tersebut? Ujian yang bermacam-macam, ujian yang silih berganti. Bahkan Allah juga menyatakan di lisan nabinya bahwasanya dunia di sini nih adalah darul bala. Dunia adalah tempatnya ujian, tempat di mana ujian itu bersarang, tempat di mana ujian itu berkumpul. Jadi ibarat kita tahu di mana kandang macan. Kandang macan itu di mana kita tahu. Maka kita tidak heran ketika kita menemui macan di kandang macan. Yang kita heran adalah ketika kita menemui ayam di kandang macan dan ayam itu masih hidup. Itu yang kita heran. Sebagaimana Nabi sabdakan, dunia ini adalah tempatnya bala. Jadi ketika kita menemukan bala, cobaan, kita menemukan ujian, kita tidak harus heran, kita tidak harus terkejut. Karena dunia adalah tempat ujian. Yang membuat kita terkejut, yang membuat kita heran adalah kenapa di dunia Allah masih memberikan nikmat, padahal di dunia adalah tempat bala. Nah, disitulah ulama-ulama yang kemudian menyuruh kita berhati-hati, nikmat harus disyukuri, kita harus berhati-hati juga dengan nikmat. Jangan sampai nikmat membuat kita mengarahkan kepada ujian. Itu karena apa? Karena dunia ini adalah tempat ujian, tempat di mana kita selalu diuji, selalu dicoba. Kadang-kadang ujian kita bukan berupa ekonomi kita nyaman-nyaman saja, hidup nyaman-nyaman saja. Ujian kita terkadang berupa ibadah yang malas. Kadang-kadang ibadah kita santai-santai, ibadah kita bisa saja seperti orang lain. Mungkin saja ekonomi kita yang sulit, hidup kita sulit, serba tidak berkecukupan dan seterusnya. Tapi kita tidak perlu heran, karena dunia ini adalah tempat ujian. Dan Allah juga menyatakan juga dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan kepada seseorang itu kecuali apa yang dia sanggupi. Kita sanggup melakukan ujian ini berarti itu dari Allah kepercayaannya. Allah sudah percaya kita melakukannya, Allah sudah percaya kita dapat melaluinya. Kenapa kita tidak percaya? Kenapa kita merasa lemah? Itu hal yang tidak sesuai. Karena Allah yang maha tahu saja percaya kita dapat melaluinya. Kenapa yang kita manusia yang Allah sifati zaluman jahula, kita manusia yang Allah sifati adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang bodoh, merasa Allah itu tidak adil. Itu adalah hal yang tidak sesuai. Kita berpegang kepada Allah, kita percaya kepada Allah, Allah mempercayai kita dapat melaluinya. Maka jalan kita adalah kita harus bisa melaluinya. Bagaimana caranya? Nah, ini yang akan kita coba bahas di sini. Bagaimana cara kita melalui ujian-ujian? Bagaimana cara kita melalui kesusahan-kesusahan yang kita temui di dalam hidup ini? Yang tentunya fondasi awalnya itu tadi. Fondasi awalnya kita harus tahu dunia ini adalah tempat di mana kita diuji. Satu.
Dan yang kedua, kita harus tahu bahwasanya Allah tidak mungkin menguji kecuali kita sanggup. Dua. Dan seterusnya apa? Ketika kita diuji, kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Untuk melalui ujian tersebut, untuk kita mencari pertolongan dari ujian tersebut, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Pertama, kita harus disuruh sabar. Sabar dulu. Mengapa? Mengapa kita disuruh sabar? Tidak langsung mencari jalan keluar, tidak. Kita disuruh sabar dulu, sabar. Kenapa demikian? Karena Allah ingin memberikan pahala kepada kita dulu. Karena ketika kita sabar, kita dapat pahala yang luar biasa banyak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang sabar tanpa ada batasnya. Pahala tanpa batas ini Allah berikan kepada kita ketika kita sabar. Makanya ujian itu, kalau para ulama itu ketika dapat ujian, ketika mereka disuruh untuk sabar, marhaban bi syi'ari sholihin, kata mereka, ya Allah, selamat datang syiar-syiar orang-orang soleh. Kenapa? Karena orang itu tidak mungkin diangkat derajatnya begitu tinggi di sisi Allah kecuali dengan kesabaran. Sabar itu yang banyak mengangkat derajat orang, bukan yang lain. Ibadah mengangkat derajat hanya sedikit, tapi ketika diuji dan sabar, itu adalah tinggi sekali derajatnya di sisi Allah. Derajat yang dihasilkan oleh sabar lebih tinggi daripada derajat yang dihasilkan oleh pahala-pahala yang lain. Maka itu ketika kita diuji, kita harus sabar dong. Kita harus sabar, nikmati ujian ini, kita rasakan bagaimana ujian ini. Karena ketika kita sabar dan kita dapat melaluinya dengan kesabaran, maka ujian-ujian selanjutnya yang lebih kecil kita akan lebih mudah lagi sabarnya, lebih mudah. Semisal hari ini kita dapat bersabar ketika kehilangan, mohon maaf, ketika kita misalnya kehilangan rumah, ketika kita sabar dapat, ya Allah, hilang rumah, kebakaran misalnya, kita dapat sabar. Besok kalau kita kehilangan sendal, kita lebih sabar lagi karena kita sudah bisa sabar dengan kehilangan rumah tadi. Yang kedua apa? Kata apa? Bis-sabri was-shalah. Dan yang kedua, tingkatkan ibadah, terutamanya salat tingkatkan lebih benar-benar salatnya. Nah, lebih benar-benar. Kenapa demikian? Karena kita ketika sabar, dan ketika sabar ini sudah kita genggam dan kita liputi sabar ini dengan sholat, kita liputi sabar ini dengan beribadah, pahalanya lebih meningkat, pahalanya lebih besar lagi. Sudah dia bisa sabar, sudah dia ibadahnya tetap jalan lancar, bahkan meningkat, maka pahalanya akan lebih banyak. Pahala orang yang melaksanakan sholat biasa-biasa saja dengan pahala orang yang melaksanakan sholat dengan kesabaran, dengan rasa sabar dia mengalami musibah, maka pahalanya akan beda. Lebih banyak pahala orang yang sabar ini tadi. Dan kata Allah, kunci terakhirnya adalah ketika kita ingin menemukan jalan keluar, kata Allah, bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika orang itu bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan apa-apa yang Allah suruh, entah itu wajib, entah itu sunnah, dia laksanakan, dan dia menjauhi apa-apa yang Allah larang, bahkan sesuatu yang Allah benci, sesuatu yang makruh, dia jauhi. Yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Maka jika sampai saat ini kita masih mengalami masalah yang entah sampai kapan jalan keluarnya kita temukan, maka kunci utamanya adalah bertakwa. Tingkatkan ketakwaan kita di sisi Allah. Laksanakan segala sunnah-sunnahnya, apalagi sunnah berupa sholat malam. Kata Allah dalam Al-Quran kan, orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah tahajud itu, Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan jalan keluar. Semisal begini, ketika kita minta kepada orang lain, tolong berikan aku jalan keluar dari masalah ini, dan orang lain tersebut menjawab, kalau kau ingin jalan keluar itu di sana, ambil di sana jalan keluarnya. Ketika kita tidak mendatangi jalan keluarnya, siapa yang tersinggung? Orang yang kita mintai tolong. Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Ketika kita minta tolong, ya Allah beri jalan keluar, kata Allah, jalan keluarnya kamu sabar dulu, tingkatkan ketakwaan dulu, terus kalau bisa kamu sholat malam, maka insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Ketika kita tidak melaksanakannya, jangan salahkan Allah. Itu adalah kuncinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.